أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita umat muslim dengan nikmat yang tiada tara, ialah nikmat diberikannya kita hidayah sehingga kita memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah serta beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkai salam marilah sama-sama kita hanturkan. Semoga Allah Ta'ala curahkan ke penghulu alam Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah berjasa mengantarkan iman ini meski harus dengan berjuang dalam medan pertempuran sebanyak 70 kali, bahkan 76 kali perang Rasulullah harus hadapi melawan orang kafir. Maka pantaslah kita selaku umatnya untuk mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kaum muslimin yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam ini kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Karena para sahabatnya ini sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu ibarat sama seperti bintang-bintang. Kullama ihtadaitum ihtadaitum. Di mana kalian mengikut salah satu di antara mereka, kalian akan mendapatkan hidayah kalau mengikut salah satu di antara sahabat-sahabatku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah sama berkumpul di rumah duka dari almarhum saudara kita seiman, saudara Samsul Bahri bin Zamzam, yang mana malam ini adalah malam yang ketiga. Tentunya beliau sekarang berada pada alam yang berbeda dengan alam kita ini. Saat ini beliau berada di alam barzakh. Alam barzakh itu bukan dalam kubur. Kubur itu tempatnya jasad. Tetapi yang dimaksud dengan alam barzakh adalah roh. Di mana roh itu berada? Orang yang sudah meninggal dunia ketika sebelum datangnya hari kiamat, disitulah namanya alam barzakh. Sama seperti ada orang yang meninggal dunia tenggelam di laut, kemudian jasadnya tidak dijumpai, maka dia tidak berada di dalam tanah, tapi berada di dalam laut. Jadi orang yang dikubur bukan orang itu berada rohnya di dalam kubur, tapi roh itu berada di alam yang lain. Karena kalau di dalam kubur yang kita maksud di dalam tanah, maka di dalam tanah itu masih bahagian daripada alam dunia. Kalau kita gali kubur saudara Samsul Bahri saat ini, kita pergi ke kuburnya malam ini, kemudian kita gali kuburnya, kita akan dapati dia seperti biasa. Sebagaimana kita memasukkan jenazah sahabat kita, saudara kita yang udah meninggal ke dalam kubur, malam-malam begini pun kita pergi ke kubur, kita gali kuburnya masih seperti biasa. Jenazahnya masih seperti itu, masih menghadap ke arah kiblat dan tidak kemana-mana, berada di situ saja. Tapi kalau berbicara tentang alam barzakh, sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah, bahwa alam barzakh itu bagi orang mukmin Allah luaskan, Allah lapangkan menjadi 70 hasta untuk satu orang mukmin yang tidak diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Maksudnya di alam barzakh Allah lapangkan kuburnya sepanjang dan seluas 70 hasta. Nanti tanya sama ustaz-ustaz yang ada di sini, tanya, Ustaz, 70 hasta itu bagaimana panjangnya? Tapi ukuran 70 hasta yang dimaksud di sini bukan ukuran dunia, ukuran menurut istilah syariat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kejadian yang nyata dan terbukti di hadapan kita pernah terjadi pada suatu hari ketika terjadi banjir besar di kota Mekah. Pada saat itu banjir juga menimpa wilayah Uhud. Kita tahu bersama di Uhud itu adalah tempat terjadinya peperangan, di mana dalam peperangan itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berguguran syahid fi sabilillah. Dikatakan dalam riwayat ada 70 sahabat yang syahid wafat dalam medan perang Uhud tersebut. Salah satu di antaranya adalah pakciknya Nabi, saudara ayahnya Nabi Abdullah, ia yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib inilah yang digelar oleh Rasulullah Sayyidus Syuhada, penghulunya, pemimpinnya para orang-orang yang meninggal syahid fi sabilillah. Hamzah bin Abdul Muttalib dikenal sebagai Asadullah, singanya Allah Ta'ala. Hamzah bin Abdul Muttalib dianggap dan diberi gelar sebagai singa Allah Ta'ala karena dalam setiap medan pertempuran semua lawan-lawannya kalah, baik gulat, baik tinju, baik karate maupun taekwondo, semuanya mampu dikuasai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi pada waktu itu, di masa itu yang paling utama ilmu bela dirinya adalah yaitu ilmu pedang. Makanya sahabat-sahabat kaum muslimin yang hadir di sini, kalau bisa setiap rumah itu ada pedang. Setiap rumah harus ada pedang. Saya teringat kakek saya dulu, dia termasuk mujahidin, pernah lawan Jepang. Dia perang juga dengan Belanda. Sempat juga lawan Jepang dan lawan Belanda. Itu senjata pusakanya masih ada di rumah saya, di kampung saya di Manado. Itu senjatanya itu dipajang di ruang tamu. Dan setiap anak-anaknya dan cucu-cucunya selalu diingatkan, itu pernah kasih tewas orang Jepang, itu pernah bunuh orang Belanda kafir yang datang ke Manado. Ada satu kebanggaan orang tua kita ketika dia memamerkan pedang tersebut untuk supaya anak-anak cucunya jangan lupa bahwa orang-orang kafir dulu pernah menganiaya kita dan menjajah kita, membunuh kita. Maka perlulah setiap orang muslim itu mempersiapkan ilmu bela diri. Tidak boleh orang muslim itu lemah, diintimidasi. Tidak boleh orang muslim itu dianiaya, dihina. Karena harga diri umat muslim itu lebih tinggi daripada harta. Maka pada waktu itu ilmu bela diri yang paling diutamakan adalah ilmu bela diri pedang. Dan saya kebetulan sudah pergi ke Mekah. Alhamdulillah sempat pergi ke museum yang ada di Mekah. Itu ada pedangnya Sayyidina Ali yang disebut dengan pedang Zulfakar. Saya coba pegang dan saya angkat. Beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Panjangnya lebih panjang dari tangan saya. Tambah lagi kurang lebih setengah tangan saya panjangnya. Dan beratnya luar biasa. Kemudian dia punya lidah bercabang di ujung pedangnya. Itu pedang yang dipakai oleh Sayyidina Ali dalam semua peperangan-peperangan ketika beliau bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di depan itu kalau bukan Sayyidina Ali, Hamzah, kalau bukan Umar. Selalu ketika terjadi pertempuran akan ada di dalam tradisi orang Arab dalam berperang itu satu lawan satu sebelum perang ramai-ramai. Misalkan orang Susoh perang dengan orang Blampidi. Misal, kalau sekarang nggak ada zamannya lagi itu, karena sama-sama kita udah diikat dengan kalimat tauhid. Sama-sama mengatakan la ilaha illallah. Haram darahnya kalau ditumpahkan sesama umat muslim. Apalagi cuma karena beda kampung kemudian berperang. Haram hukumnya.
Tidak dibenarkan menumpahkan darah umat muslim kalau masih seakidah. Pada masa itu, padahal itu sama-sama satu suku, padahal itu sama-sama satu bangsa, tapi karena beda keyakinan, mereka mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan penuh kezaliman kepada para sahabat. 13 tahun Rasulullah bersabar di kota Mekah. 13 tahun Rasulullah bersabar diintimidasi, diancam, dihina. Bahkan isi perut onta, najis-najis dan darah-darahnya serta tai-tainya dilemparkan di atas kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad bersabar. Umar melihatnya marah, Abu Bakar melihatnya marah. Begitu mereka bergerak hendak melawan, dicegah dan ditahan oleh Rasulullah. Rasulullah tahu kapan nanti kalau sudah kuat. Karena kalau sekarang kekuatan kita masih lemah, kita mengadakan perlawanan, maka akan punah kita semua. Maka 13 tahun sambil mengumpulkan jamaah yang mengikuti dakwah Rasulullah memeluk Islam, Rasulullah berdakwah dengan penuh kesulitan, intimidasi, tanpa ada perlawanan di kota Mekah. 13 tahun Rasulullah berdakwah tanpa perlawanan di kota Mekah, tanah kelahirannya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Rasulullah berjumpa dengan penduduk Yastrib, kota Madinah, yang datang ke kota Mekah, kemudian berbaiat, berjanji kepada Rasulullah untuk setia mengikuti Rasulullah dan ajarannya. Kenapa mereka percaya kepada Rasulullah, penduduk Madinah? Karena mereka sudah sering mendengar dari pendeta-pendeta Nasrani Kristen dan dari pendeta-pendeta Yahudi Israel yang masih memegang kitab-kitab yang asli, bahwa akan datang suatu hari Nabi akhir zaman. Dan ketika mereka berangkat dari Madinah hendak berangkat haji ke kota Mekah dengan tata cara masing-masing, yang sudah terjadi perubahan dalam bentuk ibadah, tidak sesuai kadang-kadang dengan ajarannya Nabi Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Tapi Mekah tetap dijadikan pusat bagi setiap bangsa Arab. Mereka menuju dari kota Madinah sampai ke kota Mekah. Begitu sampai ke kota Mekah, mereka melihat Rasulullah berdakwah. Disitulah mereka melihat tanda-tanda seperti yang sudah diberitakan selama ini oleh para pendeta-pendeta dari kitab Injilnya. Mereka juga mendengar apa yang pernah didengar dari para pendeta-pendeta Israel yang telah membaca dari kitab Tauratnya, bahwa akan datang suatu masanya, sudah dekat, tidak lama lagi akan lahir, akan muncul Nabi yang sesudah itu tidak akan pernah datang lagi nabi-nabi selainnya, ialah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka melihat ciri-ciri itu ada pada diri Nabi, maka mereka kompak mengatakan, dari 7 orang pertama mereka berjanji berjumpa dengan Rasulullah, akan setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berkata sesama mereka, ayo segera kita memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi akhir zaman ini, sebelum orang Nasrani, sebelum orang Yahudi mendahului kita di dalam beriman kepada Nabi akhir zaman ini. Inilah asal mulanya 6 pendukung utama yang memeluk agama Islam dari negeri Yastrib, kota Madinah. Inilah cikal bakalnya kaum Ansar, kaum yang membantu para kaum muhajirin dari kota Mekah ketika mereka yaitu berhijrah menyelamatkan agama mereka dari intimidasi kaum musyrikin kota Mekah. Sesudah itu Rasulullah sampai ke kota Madinah. Di kota Madinah Rasulullah diterima. Dan dari sejak tahun pertama Rasulullah sudah dikirimkan pasukan dari Mekah untuk menyerang Rasulullah. Tahun kedua Rasulullah juga diperangi. Tahun ketiga Rasulullah diperangi. Hingga sampai 10 tahun Rasulullah sudah menetap di kota Madinah. Tidak ada dalam 1 tahun pun, melainkan di dalam setiap tahun itu pasti ada peperangan Rasulullah pasukannya dengan kaum kafir Quraisy Mekah. Celakanya
penduduk kota Madinah yang heterogen, yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Di dalamnya ada suku di dalamnya ada suku Najran, ada suku Khazraj, ada suku bermacam-macam suku seperti di Aceh. Ada suku Gayo, ada suku Pidi, ada suku Simelu, ada suku apa lagi? Rimo, Aceh, ada suku apa lagi? Sabang, ada suku Klut. Di Madinah demikian juga, banyak suku di sana. Agamanya juga banyak di sana. Ada Nasrani sebelum datang Islam, ada Yahudi, ada Majusi, ada penyembah berhala, ada yang komunis ateis tidak percaya dengan Tuhan. Maka diikat oleh Rasulullah dalam piagam Madinah agar mereka sama-sama saling membantu, sama-sama saling berkontribusi di dalam membangun kota Madinah, sehingga kehidupan di kota Madinah penuh kedamaian. Salah satu isi perjanjian dalam piagam Madinah tersebut bahwa semua penduduk yang ada di kota Madinah tanpa pandang bulu harus saling bantu-membantu bila mana negerinya itu diserang oleh orang dari luar negeri Madinah. Tetapi ternyata yaitu sebagian masyarakat Madinah yang memeluk agama Yahudi, terutama Yahudi daripada keturunan Kainuka. Yahudi Kainuka ini telah menjadi pengkhianat, bekerja sama dengan orang Quraisy, menikam Rasulullah pasukannya dari belakang. Di saat Rasulullah membutuhkan pasukan yang sangat besar untuk melawan ratusan ribu pasukan dari kota Mekah, ternyata di dalam kelompok pasukan orang Madinah ada cuak dan pengkhianat. Di dalam pasukan mereka keluarlah kurang lebih 300 orang Yahudi berkhianat, sehingga dalam perang Uhud Rasulullah kalah dalam perang, bukan saja karena sebagian pasukan tidak patuh atas perintah Rasulullah agar jangan meninggalkan bukit panah yang sangat strategis, tapi di balik itu juga ada pengkhianatan daripada orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang musyrikin kota Mekah, sehingga Rasulullah yang hampir menang terpukul mundur, hampir kalah, dan Rasulullah akhirnya menyelamatkan dirinya hingga sampai di atas puncak gunung Uhud. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, bukit Uhud kalau kita lihat tengok dari bawah tinggi menjulang ke atas. Rasulullah terpaksa sambil menangkis panah-panah, pedang-pedang dan tombak-tombak, Rasulullah menyelamatkan dirinya dan dibantu para sahabat yang setia harus bersembunyi di atas goa yang ada di bukit Uhud yang sangat tinggi tersebut. Bisa kita bayangkan demikian bagaimana Rasulullah berupaya untuk mempertahankan agama ini agar sampai ke dalam hati kita kaum muslimin yang ada di Aceh saat ini. Inilah salah satu peperangan yang paling berat bagi Rasulullah, karena ada pengkhianat yang keluar di dalam barisan sehingga mengurangi kekuatan umat muslim, dan ada sebagian pengikut-pengikut yang tidak setia mengikuti apa yang sudah diperintahkan Rasulullah dalam strategi perang, sehingga terjadilah kekalahan. Di dalam kekalahan tersebut menyebabkan korban 70 sahabat yang hafal Quran, 70 sahabat yang ahli di bidang agama, mereka syahid fisabilillah. Dan salah satu di antaranya yang paling menyedihkan jenazahnya adalah pakciknya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika dicari jasad daripada Sayyidina Hamzah, didapatilah semua bagian depan mulai dada sampai perut semuanya terburai usus-ususnya dan berlobang bagian dadanya. Ternyata jantungnya diambil oleh Hindun karena Hindun dendam kepada Hamzah karena anak-anaknya tewas di tangan Hamzah dalam perang Badar. Disitulah kemudian Rasulullah sangat sedih melihat jasad daripada Sayyidina Hamzah. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah gelar Rasulullah sebut Hamzah adalah singa Allah dan Hamzah adalah Sayyidus Syuhada. Ia adalah pemimpin dari semua orang-orang yang syahid meninggal dalam berjihad fi sabilillah. Faktanya, kenyataannya,
1400 tahun sesudah Rasulullah wafat, 1400 tahun sesudah Sayyidina Hamzah meninggal dunia dalam perang, di medan perang Uhud terjadi, kemudian 1400 tahun kemudian di era modern kita hidup saat ini, banjir bandang terjadi di kota Mekah, di kota Madinah. Apa yang terjadi pada waktu terjadi banjir bandang? Semua kuburan-kuburan yang tidak dipugar dengan beton, hanya ditutup dengan pasir dan tanah, tergerus tanahnya oleh air yang datang mendadak tersebut, banjir bandang. Maka terlihatlah jenazah di balik-balik tanah padang pasir di Bukit Uhud itu. Salah satunya sesudah diteliti ternyata adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Apa yang menyebabkan menjadi satu hal yang sangat menghebohkan pada waktu itu? Ternyata jenazah Sayyidina Hamzah ketika terlihat di atas permukaannya, wajahnya masih utuh, darah segar masih mengalir di bagian kepalanya, sepersis seperti seorang yang barusan selesai dalam perang dan meninggal dunia. Darah segar itu masih ada di wajahnya, bukan darah hitam gelap, bukan, darah segar masih ada di hadapan wajahnya. Dan kulitnya masih berbalut daging dan tidak dimakan oleh rayap, tidak dimakan oleh binatang-binatang di dalam tanah. Hal ini membuktikan kepada umat muslim bahwa mereka yang betul-betul berjuang fisabilillah dengan ikhlas untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memuliakan jasad-jasad mereka. Inilah jamaah yang ingin saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kalaupun kita gali kubur, Allah memberitahu, memberi informasi kepada kita tentang kemuliaan seseorang. Kadang-kadang di dunia baru kita mau kubur nampak gelagat yang tidak baik, itu bukti bahwa dia diazab oleh Allah Ta'ala. Sebelum bukti yang dalam keadaan yang sebenarnya, kalau di alam gaib yang kita tidak lihat, lebih besar lagi azab yang dia rasakan. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala nampakkan buktinya. Faktanya pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kita sama juga mendengar ketika datang seorang sahabat, datang kepada Rasulullah, istri sahabat ini meninggal dunia, kemudian istrinya datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong datang ke rumahku ya Rasulullah. Sahabatmu Fulan bin Fulan, saya lupa namanya, sahabatmu Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, tetapi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada tubuhnya. Maka Rasulullah berkata, kalau begitu saya akan pergi ke rumahmu. Bergegas Rasulullah berangkat ke rumahnya. Begitu sampai ke dalam rumahnya, Rasulullah melihat sahabat tersebut ternyata berubah wujud kepalanya menjadi kepala babi. Berubah kepalanya menjadi wujud bui. Badannya seperti manusia, tapi leher dan kepalanya berubah wujudnya menjadi babi. Maka Rasulullah terkejut dan Rasulullah bertanya, ada masalah apa? Kenapa dia seperti ini? Tidak dikasih tahu, tidak diberikan informasi. Maka Rasulullah sebagaimana permintaan istrinya agar minta didoakan, maka Rasulullah berdoa, ya Allah, kembalikan jasad Fulan bin Fulan ini ya Allah seperti bentuk wujud semula ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, kembalikan jasadnya seperti wujud semula ya Allah. Karena Rasulullah yang mendoakan, Allah kabulkan doanya Rasulullah. Dengan sekejap sesudah Rasulullah mendoakan, wujud kepala babi berubah menjadi kepala manusia kembali. Kemudian kata Rasulullah, fardu kifayakan segera. Maka dimandikanlah dia, dikafankanlah dia, disolatkanlah dia. Kemudian masyarakat beramai-ramai memikulnya, membawa dia ke kuburan. Sesudah digali oleh pemuda-pemuda di kampung tersebut, maka jenazah diterima ke dalam. Sesudah diletakkan di bagian liang lahat, tiba-tiba berubah kembali wujud kepala manusia tersebut, berubah kembali menjadi kepala babi.
Maka Rasulullah melihat itu dan orang-orang di sekitarnya yang menggali kubur dan menerima jenazah dan mengangkat jenazah, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka perubahan itu terulang kembali. Yang sudah menjadi manusia kepalanya berubah kembali menjadi kepala babi. Maka Rasulullah tidak berdoa lagi. Rasulullah berkata kepada para sahabat, cepat tutup. Disuruh tutup sama Rasulullah, tutup dengan tanah. Sesudah tutup dengan tanah, Rasulullah tidak pergi. Rasulullah berdiri di atas kuburan. Kemudian Rasulullah di hadapan para sahabat berceramah. Apa kata Rasulullah di hadapan para sahabat? Min ajli hadza, karena inilah wahai saudara-saudaraku, Allah telah memperlihatkan salah seorang di antara sahabat-sahabat kita azab sebelum azab yang sebenarnya di alam kubur. Allah perlihatkan kepadanya aibnya di hadapan kita, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah menutup aib kita sebelum di dalam kubur itu sebenarnya dibongkar oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai aib kita dibongkar. Maka sahabat-sahabat bertanya, ramai bertanya, ya Rasulullah, kenapa fulan bin fulan berubah lagi kepalanya ya Rasulullah, padahal engkau sudah berdoa minta dikembalikan utuh seperti manusia, tapi kenapa berubah lagi dia seperti babi ya Rasulullah? Sambil menahan nafas, Rasulullah kemudian menjelaskan, wahai sahabat-sahabatku, inilah orang yang meninggalkan sholat, inilah orang yang meremehkan sholat, inilah peringatan bagi kita semua. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan meremehkan sholat? Siapa yang meninggalkan dunia ini, meninggal dunia dan tidak pernah minta ampun karena dia meremehkan ibadah sholat 5 waktu, maka sungguh inilah azab bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan alasan malas, dengan alasan biasa sholat itu, dengan alasan ada yang lebih utama untuk kita kerjakan dibandingkan sholat, menduakan sholat. Maka orang-orang ini contohnya sudah ada kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini peringatan-peringatan bagi kita yang masih hidup. Semestinya kita banyak-banyak mengambil pelajaran bahwa yang dikatakan sebagai orang yang rakus, yang dikatakan sebagai orang yang tamak terhadap dunia, bukan orang yang bekerja keras, bukan orang yang kaya, bukan orang yang bergelimangan harta. Yang dimaksud dengan orang tamak rakus dunia, wabah dunia adalah mereka yang bekerja keras pagi hingga sore bahkan hingga malam, tapi meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah kaya, bukan masalah banyak harta. Justru baik kalau kita mampu mencari harta yang banyak tapi diinfakkan di jalan Allah. Bila mana harta yang kita cari justru bisa membantu saudara-saudara kita yang miskin, bisa membantu saudara-saudara kita yang banyak hutang. Sekarang coba kita lihat di mata kita rentenir-rentenir bergentayangan. Kenapa lebih laku saudara-saudara kita pergi ke tempat-tempat kredit? Pertanyaan saya kembalikan kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Kenapa bapak-bapak kira-kira kenapa saudara-saudara kita ramai pergi ke tempat tukang kredit? Dia bawa BPKB, dia bawa SK, PNS, dia bawa lagi akta tanah, sertifikat tanah, dia bawa lagi BPKB mobil. Untuk berhutang, dia harus gadaikan barang yang menjadi barang yang sudah dicari dengan keringatnya tersebut. Udah berhutang, dia pun harus menutupi juga dengan bunga-bunganya, tercekik lehernya. Kenapa? Karena tidak ada saudara-saudaranya yang kaya yang mau memberikan dia bantuan. Ini menandakan banyak kita yang sebenarnya kaya, tapi pada hakikatnya kayanya itu cuma kaya biasa-biasa saja. Kaya yang sebenarnya adalah mereka yang memiliki harta tapi punya respek untuk membantu saudara-saudaranya yang miskin, yang membutuhkan. Demi Allah, andai kata setiap orang-orang kaya, setiap orang-orang kaya yang ada di Aceh ini mau memberikan bantuan hutang kepada saudara-saudaranya yang butuh uang, kredit-kredit yang ada di ABN akan tutup dan gulung tikar karena tidak ada orang yang ambil kredit. Demi Allah, saya katakan demikian. Cuma kembali lagi kepada masalah kita pun tidak amanah ketika kita sudah meminjam, tidak kita kembalikan lagi uang tersebut.
Kadang-kadang ketika meminjam seperti kucing kena air, tapi begitu ditagih, diminta untuk dilunasi hutang, seperti anjing helder, anjing yang besar yang galaknya luar biasa. Padahal utang yang diminta itu bukan uang dia. Utang yang diminta itu adalah utang daripada si orang yang datang menagih hutang. Yang dulunya dia datang dengan mengemis, sekarang ketika diminta, ketika orang yang memberikan hutang meminta karena saking dia saat ini sangat membutuhkan, justru diperlakukan dengan tidak terhormat. Inilah mungkin kenapa sebagian orang-orang kaya juga tidak mau memberikan hutang kepada saudara-saudaranya, karena orang-orang yang berhutang sekarang sudah tidak amanah, sudah akan kepercayaan, sehingga ketika kita datang untuk berhutang, jangankan kepada tetangga, jangankan kepada sahabat, kepada adik kandung sendiri pun, adik kandung kalau kaya, dia tidak mau lagi memberikan hutang kepada kakak kandung atau abang kandungnya, karena abang dan kakaknya itu pun sudah menganggap kalau hutang itu sudah dianggap uang bersama. Padahal hutang tetaplah hutang, akan ditagih hingga sampai pada pengadilan Allah di yaumul mahsyar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini saya sebenarnya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Abu Laits As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada mereka yang lalai. Siapakah mereka yang lalai? Mereka yang hidup di dunia ini terbius dengan kesenangan dan kelezatan, kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat, surga yang menanti mereka. Padahal kenikmatan di dalam surga itu luar biasa kesenangannya, luar biasa kelezatannya, kekal abadi sifatnya. Tapi kita terbius, terlena dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Kita terlalu banyak hari ini menonton televisi daripada menonton ceramah. Kita hari ini lebih banyak mendengar musik daripada banyak mendengar Al-Quran. Berapa persentase kita? Kalau kita banding-bandingkan dalam kehidupan kita satu hari, dari mulai subuh hingga malam berganti esok hari, dalam satu hari satu malam 24 jam, berapa persentase kita mendengar Al-Quran dibandingkan mendengar musik? Berapa persentase kita? Berapa persentase kita menonton dakwah-dakwah dibandingkan menonton film, sinetron dan berbagai macam acara televisi dan YouTube yang tidak bermanfaat? Maka kembali lagi kepada kita, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita di akhir zaman ini semakin sulit. Lebih sulit dibandingkan masanya Nabi Adam, Habil dan Kabil. Kenapa? Habil dan Kabil dulu dan anak keturunannya bersama dengan Nabiullah Adam dan Siti Hawa, mereka hidup, tantangannya cuma satu. Apa tantangannya? Tidak ada fasilitas dalam kemewahan hidup mereka di dunia. Kalau mereka mau masak nasi, mereka harus tanam padi. Dulu tidak ada irigasi macam kita sekarang ini. Mereka harus cari air kemudian siram. Kemudian ketika mereka sudah tumbuh, mereka tidak punya alat penggiling padi sama seperti kita saat ini. Mereka padi yang tumbuh itu, mereka harus keluarkan biji gandumnya itu sendiri dengan tangan mereka. Kalau sekarang ada alat untuk menghaluskan, yaitu terigu, semacam gandum ataupun biji beras, kemudian ditumbuk, ada alatnya untuk menghaluskan seperti macam blender. Kalau dulu mereka harus tumbuk dengan batu. Pada zaman dahulu itulah tantangan, kesulitan kehidupan mereka. Orang-orang pada zaman purba, pada zaman batu, pada zaman Adam dan Hawa. Tapi mereka tidak dilalaikan dengan televisi. Mereka tidak dilalaikan dengan konser dangdut. Mereka tidak dilalaikan ketika ada acara pernikahan, ada konser organ tunggal keyboard. Hananya tidak ada lalai. Ketika ada pernikahan mereka berzikir, mereka berdoa. Tidak ada keyboard, tidak ada konser, tidak ada disco, tidak ada musik hingar-bingar. Kita hari ini setiap hari, setiap detik, setiap hari, setiap detik. Bahkan kadang-kadang di kampung, saya heran kemarin, saya berangkat pergi ke Darussalam,
Saya lewat di kampung mau masuk ke Blamporo, lewat di Madat Paya. Ketika lewat di Madat Paya ada sebuah rumah, rumahnya sangat miskin. Di dalamnya ada acara pesta sunnah Rasul khitan. Tetapi yang di dalamnya itu ada musik yang sangat keras, mendentum-dentum musiknya. Meledak-ledak suara mesin musiknya tadi itu dari loudspeakernya. Ini apa ini? Allah Ta'ala katakan, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur aduk yang hak dengan yang batil. Ibadah ya ibadah. Kalau mau bikin maksiat jangan undang orang atas nama ibadah. Acaranya sunnah Rasul, tapi di dalamnya buat musik keras-keras di dalamnya. Bukankah ini pelecehan syariat Islam? Bukankah ini penghinaan terhadap sunnah Rasul? Undanglah atas nama acara pesta. Undanglah acara situ dibuat sekapur sirinya bukan sunnah Rasul. Buat undangan di situ. Kami mengadakan konser musik serta karaoke. Baru orang akan datang. Yang datang pasti orang yang suka musik, konser segala macam. Tapi orang yang tidak mau dengar musik mereka tidak akan datang. Ini jebakan. Di-prank kita umat muslim. Di-prank dengan cara bagaimana? Acaranya sunnah Rasul, tapi di dalamnya keyboard. Acaranya sunnah Rasul, tapi di dalamnya karaoke. La ilaha illallah. Begitu pulang dari Darussalam, baru di kampung Blamporo ada orang bikin rumah. Di samping rumahnya itu kuburan Blamporo, di sampingnya itu bikin acara pesta pernikahan. Musik karaoke juga dibuat. Astagfirullahalazim. Dekat dengan pesantren Darussalam. Rumahnya bertetangga dengan ahli kubur, tapi acara nikahnya karaoke. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah bangsat apa yang ada dalam otak kita sekarang ini? Nah itu terjadi saudara-saudara. Kalau kita Tengku mau pergi langsung ke rumah yang mengadakan acara itu, kita tegur, diusir kita. Nah sampai saya cuma bisa kesempatan seperti inilah. Di saat seperti inilah ketika diundang untuk ceramah saya sampaikan. Tapi kalau kita datangi rumah itu sedang karaoke, kemudian kita bilang, hei, kalian nggak lihat tuh di samping orang semua tuh? Kalian di samping kanan kalian itu pesantren. Kenapa kalian bikin acara nikah di sini sambil bikin karaoke? Mestinya mereka orang yang sudah tinggal di samping kuburan banyak-banyak mengambil pelajaran. Bahwa orang sudah meninggal dunia ini kita nggak tahu di dalam kubur itu. Kalau kita lihat tidak semua air yang tenang itu tidak menghanyutkan. Bukan semua air yang tenang itu dangkal isinya. Belum tentu. Kadang-kadang air yang tenang nampak secara lahiriah, justru dia lebih parah menghanyutkan, arusnya lebih berbahaya di dalam. Jangan tengok kuburan itu sepi. Kita tidak tahu di dalamnya sedang diapain oleh Allah Ta'ala. Ada yang sedang diberikan nikmat, ada yang sedang menjerit-jerit minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada waktu istirahat untuk diazab. Tidak ada waktu istirahat orang yang diazab dalam kubur. 1 detik pun minta untuk istirahat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena malaikat yang mengazab itu memang kasar. Tidak ada lembut. Tidak ada kata-kata maaf. Kalau polisi mungkin kalau dia jumpa dengan penjahat dalam penjara, udah disepak, udah ditinju, udah bengkak-bengkak, timbul rasa sayangnya ketika ada si penjahat ini minta ampun. Dengan badan kondisi tubuhnya udah rusak, dia minta ampun. Ada rasa iba. Orang dalam penjara menganiaya. Tapi dalam kubur tidak ada rasa sedikit pun rahmat bagi mereka malaikat-malaikat yang mengazab di dalam kubur. Apalagi malaikat Zabaniyah yang memang sudah hidup di dalam neraka. Dia melihat dalam neraka itu cuma kesedihan, penderitaan, tangisan, menjerit-jerit orang. Sehingga jumpa dengan Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj. Semua nabi-nabi, mulai Nabi yang turun dari bumi, menjemput Nabi di Masjidil Aqsa untuk sama-sama naik ke langit. Hingga sampai Nabi, malaikat pertama di langit pertama sampai malaikat langit ketujuh. Mereka semuanya jumpa dengan Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi dengan sambil tersenyum. Tapi ada satu malaikat yang nggak senyum. Nabi kemudian bertanya, ya Jibril, semua malaikat jumpa mengucapkan salam kepadaku sambil tersenyum. Kenapa satu malaikat ini tidak tersenyum ya Nabi? Apa dia punya dendam pribadi sama saya? Atau dia mungkin jengkel sama saya datang sini? Siapa itu ya Muhammad, kata Jibril. Itu yang jaga pintu neraka. Maka Nabi malaikat Jibril pun berkata,
Kalau malaikat Malik yang jaga neraka, nama lainnya Zabaniyah. Memang sejak pertama sekali dia diciptakan, dia tidak pernah melihat di luar neraka. Dia tidak pernah melihat isi surga. Yang dia lihat penderitaan, azab, siksaan, tangisan, jeritan orang-orang yang terazab di dalam neraka. Maka bagaimana dia bisa tersenyum? Maka jangan pernah suuzon kepada orang yang tidak tersenyum kepada kita meskipun sudah kita sapa. Mungkin dia sedang menderita. Jangan banyak-banyak suuzon. Kalau kita jumpa sama kawan dia nggak senyum sama kita, samakan saja dia sama seperti malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa saya nukil di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, panglima perang Nabi, pernah meriwayatkan daripada Thabit bin Hujjaj bahwa Thabit bin Hujjaj ini mengatakan Umar bin Khattab mengatakan bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan riwayat ini. Apa kata Umar bin Khattab? Dalam suatu hari dia mengatakan, zinu anfusakum, timbanglah diri kalian, qabla antuzanu, sebelum kalian nanti ditimbang. Yang kedua, hasibu anfusakum qabla antuhasabu, hitunglah amal kalian udah berapa banyak amal kebaikan yang kalian lakukan sebelum nanti kalian dihitung di padang mahsyar di pengadilan Sang Maha Hakim Allah Ta'ala. Yang ketiga, tazayyanu lil aradil akbar, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi pengadilan yang paling besar, ialah pengadilan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yaumul qiyamah, ialah pengadilan di hari kiamat. Yauma idzin tu'raduna, pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah, dibongkar semua perbuatan dan tingkah laku kalian. La tukhfa minkum khafiyah, tidak ada satu pun perbuatan yang pernah kita lakukan akan tertutup di waktu itu, semuanya akan terbongkar. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Abu Darda sedang mengikuti jenazah. Ada jenazah masyarakat di kampung itu mau dibawa ke pemakaman. Abu Darda ini salah seorang sahabat yang sangat mulia, sedang mengikuti jenazah. Tiba-tiba ada orang di tengah jalan mendekati kelompok orang yang membawa jenazah sambil bertanya. Dia bertanya, man hadzal mayyit? Jenazah siapa ini? Dijawab oleh Abu Darda, anta. Walaula fa ana. Dijawab begitu. Jenazah ini jenazah kamu. Banyak tanya. Kalau mau ikut. Jangan tanya-tanya. Kalau itu bukan jenazah kamu, kalau kamu nggak mau dibilang mayat, maka itu mayat itu saya. Kalau bukan kamu ya saya. Saking jengkel Abu Darda, orang bukannya sama-sama pikul jenazah bawa ke kubur. Udah tanya, habis itu pergi. Penyakitnya kan kita banyak seperti itu. Cuma lewat doang, lihat di situ ada orang meninggal dunia, lewat doang. Mampir sejenak enggak, kirim doa sejenak enggak, lewat doang. Lewat dia, nampak situ ramai orang meninggal dunia, dia dengan Honda, soalnya meninggal. Oh si fulan bin fulan, oh ya yuk. Paano bengeh lagi nyantanya, lagi nyancit Abu Darda sahabat, bengeh Abu Darda. Ada orang yang model begitu, sudah dulu memang sudah ada seperti itu. Maka dijawab Abu Darda, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, anta itu mayit kamu. Kalau bukan kamu ya saya berarti. Artinya ini sama seperti yang disampaikan Rasulullah, innaka mayitun wa innahum mayitun, kamu tuh mayat ya Muhammad, kamu tuh mayat Muhammad, dan mereka yang lain-lain itu selain kamu juga, mereka semua mayat, mereka semuanya. Artinya apa? Nanti kita juga akan jadi mayat. Jadi kalau lihat mayat, anggaplah itu kita nanti. Begitulah nanti kita ke depan akan dipikul bersama-sama. Maka bantu pikul mayat-mayat yang sedang dibawa ke kuburan. Jangan dibiarkan dipikul oleh sebagian sekecil masyarakat. Kita mah sekarang ini kalau lihat mayat, ada orang meninggal dunia, dah cukup datang kasih uang 10.000 pergi. Bantu enggak, angkat jenazah enggak. Maka Abu Darda bilang begitu, kamu itu. Artinya apa? Coba pikir, kalau kamu yang meninggal dunia, kamu cuma nanya langsung pergi. Enggak, kalau kita jadi mayat, kita tengok siapa yang pikul kita. Allah izinkan kita tuh melihat, roh kita tuh melihat, oh ini yang di depan pikul anak saya,
Oh yang di depan pikul ini paman saya. Oh yang di belakang, di tengah-tengah yang pikul ini kawan saya. Yang tiap hari ngopi dengan saya di AW Kopi. Tidak ada satupun yang pikul jenazah saya. Habis waktu kita di warung kopi, tinggal sholat demi kawan di warung kopi. Tapi jenazah saya saat ini, saya bela-belain bergaul dengan dia, ngopi berjam-jam, tinggal sholat saya. Tapi ketika saya mau dibawa ke liang lahat tempat tinggal saya terakhir, dia asih cuma nanya mau kemana, siapa yang meninggal. Habis itu ditinggalkannya saya. Rugi saya dulu berkawan dengan dia berjam-jam di warung kopi, hingga lalai meninggalkan sholat 5 waktu. Inilah peringatan-peringatan dari Rasulullah bagi mereka orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia. Maka ingatlah suatu saat akan terjadi apa yang sudah dilihat, apa yang sudah pernah terjadi pada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Jadi ini juga untuk saya secara pribadi, bukan untuk juga bapak-bapak yang ada hadir di sini. Sebenarnya peringatan ini, kalau satu tunjuk jari ke depan bapak-bapak, 4 jari itu menunjuk saya. Lagi peringatan ini lebih banyak kepada saya dibandingkan kepada bapak-bapak. Maka kita sama-sama bisa mempersiapkan amal kita. Kita lebih yakin dalam beribadah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita dan keikhlasan kita. Nah, sama-sama kita bantu dengan doa. Semoga Allah Ta'ala menerima beliau di alam barzakh. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya dalam gelap gulitanya alam kubur. Beliau saat ini tidak bawa lampu. Dalam kuburnya tidak ada genset. Dalam kuburnya tidak ada PLN. Dalam kuburnya cahaya satu-satunya adalah nurul Quran, cahaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah nur cahaya. Dialah yang akan menerangi setiap roh yang sudah berada di alam barzakh. Tapi mereka yang tidak pernah baca Al-Quran, anak-anaknya juga ditinggalkan tidak bisa baca Al-Quran, maka celaka besar akan hidup di alam barzakh dalam gelap gulitanya alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي